Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini beberapa pengamat telah mengatakan bahwa Partai Umat ternyata partai yang diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Pengamatan ini datang dari beberapa tokoh seperti Ibu Husnul Maria, kemudian Gatot Turmantio, dan yang paling santer yaitu Rocky Gerung, bahwa Partai Umat ternyata adalah diisi oleh pengurus-pengurus yang handal. Yang kita ketahui Partai Umat sekitar 30% dari pengurus pusatnya itu rata-rata berpendidikan S3 atau doktor. Mulai dari ketua umumnya yaitu Ridho Rahmadi, kemudian ketua Majelis Suro Profesor Amin Rais, kemudian wakil ketua Majelis Suro misalnya MS Kaban juga berpendidikan doktor, sampai Ustadz Sambo yang pasti bukan polisi Pak Sambo seperti itu. Jadi rata-rata Partai Umat diisi oleh pengurus-pengurus yang berpendidikan tinggi. Tidak hanya berpendidikan tinggi, Partai Umat juga diisi oleh orang-orang yang punya intelektual yang cukup mumpuni, terdiri dari para penulis, para pemikir, sehingga benar kata Rocky Gerung bahwa partai ini adalah partai yang berpikir, partai yang sanggup dan siap menerima perbedaan-perbedaan, partai yang bisa membangun argumentasi dan bukan sentimen. Itu yang terjadi. Jadi sesungguhnya Partai Umat ini adalah sebuah partai masa depan yang dikemas, yang menjadi harmoni bersama anak bangsa. Walaupun mungkin sudah diketahui bahwa Partai Umat menggunakan asas Islam, namun pada kesehariannya dalam sepak terjangnya Partai Umat terbuka untuk semua umat. Contohnya pada misalnya Rakernas yang pertama di Pondok Gede pada tanggal 13 sampai 15 Februari yang lalu, Partai Umat mengundang tokoh-tokoh bukan hanya dari yang beragama Islam, tapi dari agama-agama lain. Contohnya Rocky Gerung itu bukan dari agama Islam, tapi dari umat Kristiani. Itu diundang untuk menjadi pembicara utama dalam Rakernas Partai Umat. Jadi mungkin ada satu hasanah atau wadah baru bagi rakyat Indonesia ketika kita tahu pada tahun 1955 itu terjadi sebuah demokrasi yang cukup baik dan sempat dimenangkan oleh Masumi. Lalu tahun 1999 terbangun sebuah demokrasi yang cukup baik. Nah, kali ini di tengah kebuntuan demokrasi muncul sebuah partai yang mampu mengelola perbedaan-perbedaan. Walaupun Partai Umat diketahui berasaskan Islam, namun ternyata setelah ditelusuri, partai ini mampu mengelola tingkat emosional dengan argumen-argumen, dengan wacana, dengan narasi, bukan dengan sentimental. Sehingga orang-orang yang berkumpul di sana di Partai Umat adalah orang-orang yang mampu mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik ke depannya, pemikiran-pemikiran yang cukup besar, yang cukup luas, sehingga bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan semua orang. Jika mungkin dari partai-partai lain yang dibangun, itu masih banyak mengedepankan kata-kata misalnya misalnya takut menerima perbedaan-perbedaan dengan semboyan-semboyan merdeka, NKRI harga mati, dan lain sebagainya. Di Partai Umat ini sudah mampu mengelola argumentasi-argumentasi dan wacana kebangsaan. Jadi kalau ada orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau membangun narasi, mungkin bisa berkumpul dan berwacana di Partai Umat. Nah, ini sebuah langkah maju ketika terjadi kebuntuan, yaitu di era reformasi pada tahun 98 itu ada kemajuan cara berpikir, yaitu ketika dikungkung oleh rezim Orde Baru, berpikir dan berbicara beda itu dihalang-halangi atau dikatakan tidak bisa, dan setelah reformasi lalu bisa, dan setelah itu lalu menghilang kembali. Saat ini misalnya 10 tahun yang akhir-akhir ini orang berbeda pendapat seolah-olah tidak bisa. Orang berpikir seolah-olah mau dikerangkeng. Nah, ini dengan munculnya di tahun persiapan tahun 2024 ada sebuah partai yang ternyata berkumpulnya orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Ya, kalau kita tahu misalnya pentolan-pentolan Muhammadiyah itu rata-rata berpendidikan yang cukup baik. Kemudian mengelola kehidupan dengan tingkat kelas menengah Indonesia seperti itu. Jadi ini adalah sebuah aset. Partai Umat adalah aset yang dimana berkumpulnya orang-orang yang punya kualitas mumpuni dari tingkat pendidikan, kemudian bagaimana profesi-profesi dari misalnya para pengajar, dosen, kemudian para penulis, peneliti, dan mungkin YouTuber seperti itu. Jadi berbahagialah ketika muncul sebuah partai yang mungkin bisa menjadi rumah bersama, tidak hanya umat Islam tapi umat-umat yang lain. Jadi pernyataan Rocky Gerung ketika dijadikan sebagai pembicara utama pada tanggal 13 sampai 15 Februari dalam Rakernas tersebut, bahwa Partai Umat adalah partai yang berpikir, yang mampu mengelola perbedaan-perbedaan, partai yang dibangun dengan argumentasi-argumentasi dan narasi,
bukan sentimental, dan bagaimana mengedepankan sesuatu yang harus dipaksakan, tapi harus dikompromikan. Nah, ini wacana-wacana tentang keindonesiaan seperti tahun 45 terbangun kembali di Partai Umat. Karena itu, Polotus yang berbahagia dan siapapun Anda yang hari ini telah mengetahui keberadaan Partai Umat dan bisa mempunyai pemikiran-pemikiran yang luas, yang maju ke depannya tentang bangsa ini, mungkin bisa bergabung ke Partai Umat, bisa menjadi rumah bersama untuk bersama-sama bagaimana membangun Indonesia yang baik ke depannya. Polotus, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.